Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat, amma ba'du. Kita sedang melihatkan Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Ketua DPR atau yang mewakili Bapak Dandim, tuan rumah, saudara saya Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Hafid, dia yang kiai. Ini bukan saja saya sekelas, kadang sebangku waktu kuliah. Jadi kalau dia bilang A sampai saya tahu persis itu. Dan selektif saya mungkin 90% jadi pegawai negeri dan banyak jadi hakim. Kecuali saya, karena memang saya yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Supaya kita bagi-bagi tugas. Saya bilang saya mau masuk ke pesantren, dan alhamdulillah Allah wujudkan itu. 7 tahun saya di kepala sekolah di pondok pesantren Al-Nahdah, 7 tahun pada waktu sedikit. Dan kalau yang mewakili Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan, orangnya besar, tapi saya jauh tua dibanding dia. Sama-sama mengaji di Al-Mukarram Allah Yarham Ridul Kiai Haji Muhammad Haris Ais. Juga saya lama mampu kitab di Al-Mukarram An-Nasirus Sunnah Kiai Muhammad Nur Al-Bugisi. Juga saya ngaji di Al-Mukarram Kiai Syekh Musamman Al-Marhum, kitab Syarul Hikam, kitab tasawuf, lama kita baca itu sampai dulu kita meninggal. Juga hadir di tengah-tengah kita kepala kantor Kementerian Agama Pangkep Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Halid, yang kantor hajinya di sana bukan saja kantor begini Pak Hafid, kapalnya juga ada. Kita belum ada kapal barangkali di Mapros. Di sana ada kapalnya, ada jamaratnya, luar biasa itu. Nanti di Maros juga buat pun itu. Kemudian Ketua Majelis Ulama, ya, kita sama hormati Ketua Pengurus Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, Ketua Basnas. Kasih potret mana Pak? Kasih potret rajin ke tempat saya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf saya tidak bisa sebut nama dan jabatannya satu persatu. Tanpa kecuali semua yang saya hormati, saya muliakan. Ketika sakit keras Sayyidah Khadijah, yang berkata kepada anaknya Sayyidah Fatimah, sampaikan apamu, apa masih iri kaya? Oh, beritahu apamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai. Beritahu apamu kalau saya meninggal, saya ingin salah satu pembungkus saya adalah surbannya apamu. Jadi dia ingin dibungkus dengan surbannya Rasulullah ketika wafat. Itu adalah tabarruk, itu adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Inilah yang mendasari kadang ulama-ulama kita yang moderasi, bahwa orang yang pernah wukuf, kain ihram yang dipakai wukuf,
simpan baik-baik. Kalau toh meninggal, sampaikan keluarganya bahwa salah satu pembungkusnya adalah kain ihram yang pernah dipakai wukuf di Padang Arafah. Ini namanya tabarruk, ini namanya keberkahan. Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama mazhab, rambutnya Rasulullah SAW dia temukan, dia jahit di lengan bajunya. Di suatu saat disuruh api, setiap disuruh api, api itu padam. Coloknya tiaman dua. Ketika ditanya sama gurunya, guru dari tadi kok dibakar tapi tidak bisa kebakaran. Ahmad bin Hanbal berkata, mustahil saya kebakaran karena ada selembar rambutnya langsung di lengan bajunya. Rasulullah anti api, maka tidak mungkin aku kebakaran. Ada ya roh barangkali. Waktu saya ngaji, saya tanya Ustaz, Asimah Eropa, iya Asimah. Saya kira ada hadis, man annaka tamimatan faqad asyraka. Rawahu Bukhari, hadis sahih. Siapa yang menggantung azimat, maka jelas kemusyrikannya, hadis sahih. Dia bilang maka melu musyrik Ahmad bin Hanbal. Saya kata pada senetai. Jadi tidak semua itu azimat adalah musyrik. Sampai guru tak bilang, inilah pidato ilmu, siapa suruh bilang ketua Tahfiziyah ilmu terpaksa pidatonya pidato ilmu. Sampai karena bilang mestinya ada lagunya juga ilmunya. Sampai guru tak bilang, Amirullah dia kuat, melewat orang Mekah dia kuat. Kau lihat itu di pintunya Ka'bah ada azimat di situ digantung. Dan kalau kau baca itu, salah satu keberkahannya, mudah-mudahan rezekimu meningkat terus ibarat rezekinya Ka'bah. Dulu orang tawaf hanya 600 orang, sekarang sampai 6 juta meningkat terus, kecuali 2 tahun terakhir gara-gara si corona. Saya bilang apa sifatnya? Dia bilang kalau kau berangkat lagi coba lihat. Ada kalimat di situ, di pintunya Ka'bah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Baca roh ke 110 siti 111 kali sesudah salat subuh. Maka kalau sekarang kau pakai sendal, semoga kau depan kau sudah beli sepatu. Tahun berikutnya kau beli sepeda, tahun selanjutnya kau beli mobil, tahun berikutnya kau tambah mobilmu. Yang jelas akan naik terus seperti rezeki Jakarta. Ini uang iman, asimatnya. Nah, orang-orang yang datang belakangan langsung tidak musyrik neraka, itulah yang tidak moderasi. Jadi moderasi itu tidak terlalu di atas, tapi tidak juga di bawah. Dia tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, di tengah-tengah. Dan ibu-ibu senang itu yang di tengah-tengah. Bapak-bapaknya juga senang. Kalau ada orang sedikit-sedikit tidak musyrik neraka pelan-pelan, termasuk yang berkata apa yang pernah dilakukan Rasul mesti kita lakukan dan tidak dilakukan Rasul jangan lakukan karena itu bid'ah. Ngaji teolog, ngaji dulu. Itu tidak moderasi itu. Tidak semua yang dilakukan Rasul mesti kita lakukan, Pak. Dia bilang Rasul kan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Betul, tapi yang mana contoh teladan? Itu mesti diterjemahkan, mesti disyarahi, mesti ditafsirkan. Dia bilang kan apa yang ada dari Rasul itu namanya hadis. Nah, betul. Itu kan sunnah Ustaz. Nah, betul. Tapi tidak semua sunnah itu mesti diikuti. Apa itu sunnah? Sunnah ayat makna at-tariqah, jalan. Apa yang pernah dijalani Rasul itu namanya sunnah. Tapi tidak semua yang dijalani Rasul mesti kita jalani. Sunnah itu adalah man kilani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw hamiyatin, masih banyak atau. Apa yang dinukilkan dari Rasulullah, apa yang disandarkan dari Rasul, apa yang bersumber dari Rasul, itu namanya sunnah. Ucapannya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah, diamnya Rasul sunnah, cita-citanya Rasul sunnah. Ada cita-citanya Rasul tidak Rasul lakukan, tidak Rasul wujudkan, kita yang mewujudkan. Contohnya puasa 9 Muharram. Lain bakal ila qabilin la masuman tasi'ah.
kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, kata Rasul, maka aku akan puasakan tanggal 9 Muharram. Ini namanya sunnah yang sifatnya ahamiyah, cita-cita. Rasul tidak lakukan, umatnya yang lakukan. Itu namanya ahamiyah. Perbuatannya Rasul semua sunnah, tapi tidak semua perbuatannya Rasul mesti diikuti. Contohnya, Rasul sepusik di Baidena. Sunnah itu Pak, sunnah. Karena gini beri itu, saya coba nih, ada sunnah makan. Jadi tidak semua dilakukan Rasul, mesti dilakukan. Itu 3 riwayat. Satu riwayat 9 istri Rasul, satu riwayat 11 istri Rasul, satu riwayat 13 istri Rasul. Semua riwayat ini betul, cuma bukan itu yang saya membahas. Makanya menuturi itu hadis, apa sebabnya sampai hubungannya begini, apa sebabnya ini, apa sebabnya ini. Jadi mesti juga mempelajari namanya asbabul wurud fil hadis. Kemarin saya diundang ceramah, Ustaz, katanya orang haid tidak boleh siaran kubur ya. Ini keterangannya. Saya bilang betul, tapi itu pahami dulu, orang haid tidak boleh masuk siaran kubur. Itu baru koma, di situ tidak baca sambungnya. Yang dimaksud di situ tidak boleh secara kubur kalau apa? Kalau kubur itu berada di dalam masjid. Jadi bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Adakah kubur dalam masjid? Banyak. Kuburnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di Madinah, di Raudhah ada masjid. Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron dalam masjid. Saya pernah ziarah kuburnya Imam Syafi'i di Mesir dalam masjid. Saya pernah ziarah kuburnya Luqmanul Hakim itu dalam Al-Quran. Luqman Bibni itu kuburnya di Alexandria di dalam masjid. Jadi itu ngaji jangan sekedar baca itu, nanya dulu ulama. Yang persoalannya banyak orang yang tidak mau ikut sama ulama. Dia bilang kenapa selalu ngomong menurut guru tak? Kenapa tidak bilang menurut Rasulullah? Kapan ketemu Rasul? Ya kan? Kita tidak pernah ketemu Rasul. Ambil ketemu guru tak ketemu sampai Rasulullah. Jadi ada namanya silsilah keilmuan. Ada silsilah keilmuan, bukan sekedar baca saja di situ lalu dia memahami sendiri. Dan Rasulullah orangnya itu adalah moderasi, artinya menghargai orang lain. Contoh Rasul sholat Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya sampai akhirnya. Artinya doa iftitah yang dibaca Rasul Allahumma ba'id, hadis sahih. Muncul sahabat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala sampai akhirnya. Jadi Rasul baca Allahumma ba'id, makmumnya baca Allahu Akbar kabira. Beda kan? Begitu selesai sholat karena kedengaran oleh Rasul bisik-bisik di belakang, Rasul balik tempat dulu lalu berkata mengkopi. Niga ya Rob, siapa tadi yang ngomong itu? Siapa yang bicara? Saya Rasul. Oh, di situ baca Allahu Akbar kabiranya. Kata Rasul di saat itu baca Allahu Akbar kabir, bertumpuk malaikat di sekitarmu mencatat kata-kata. Oh, ini contoh moderasi Rob. Dia nama terlebih tak bid'ah, neraka melulu begitu. Saya mau baik kenapa Allahu Akbar kabiran? Inilah yang sikap begini mau dicontoh. Menghargai pendapatnya orang, tapi pendapat itu mesti didasari dengan dalil. Ada yang bilang, kalau begitu Ustaz, seandainya ada orang salat maghrib 4 rakaat, oh, ya tuh mesti dijaguin. Kenapa? Karena tidak ada keterangannya. Nggak boleh. Jadi mesti kita bersatu dalam akidah. Tapi kita mesti toleransi dalam uluhiyah khilafiyah. Saya kadang berkata begini, mengutip pendapatnya Pak Quraisy, Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa? Karena kalau 2 tambah 2 berapa? 1 jawabannya 4. Tidak ada jawaban lain. Islam tidak begitu. Tapi Islam itu angka 4 itu berapa ditambah berapa? Maka ada yang jawab 2 tambah 2 betul. Ada yang jawab 1 tambah 3 benar. Ada yang jawab 3 tambah 1 cocok toh. Ada juga jawab 2 tambah 3 kurang 1. Nah toh ya, begitu Islam. Orang belum apa-apa langsung neraka.
Keyakinan malam Jumat neraka sih karena Rasul tidak lakukan. Masa orang mengaji neraka? Kau untuk tahu pemikiran. Orang mendomino lagi malam minggu lah belum tentu neraka, apalagi orang baca Yasin. Jadi memang ini direnungkan moderasi beragama supaya ini terbuka wawasan. Ya Allah ya Rabb. Terakhir, karena saya mau coba tanya Pak Nur Hadi saja sama di kantor jadi 15 menit. Ini di Ustaz, adakah itu ayat hadisnya telur? Menyuruh orang bawa telur 10 menit. Astagfirullah. Ini bukan syariat. Kalau orang bicara syariat, mesti bicara ayat hadis. Salat maghrib disyariatkan 3 rakaat, kade sedahi. Salat Jumat 2 rakaat, kade sedahi. Khutbahnya nilainya 2 rakaat, enggak keterangan lain. Al-khutbah makan rakaataini, 2 rakaat kedudukannya itu. Makanya kemarin saya ngomong di imim, sekalian pengurus masjid, kalau belum cukup itu 40 orang jangan dipersilakan ustaznya di mimbar. Tidak sah kalau menurut Imam Syafi'i. Dong lagi itu. Tapi kalau Imam Malik boleh 13, kita hargai. Tapi di bawahnya 13 Imam Samudra menurut. Nah kemarin saya sampaikan juga di ini bahwa itu yang mau imam kalau hari Jumat, yang mau imam kalau hari Jumat itu tidak boleh terlambat, wajib mendengarkan khutbah mulai awal sampai akhir. Kapan terlambat jangan sorong dari jadi imam, tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hilang 2 rakaat. Jadi mesti dia ikuti itu mulai dari awal sampai akhir. Itulah makna dalam ayat fastami'u, bukan fasma'u. Beda kalimat fasma'u kok terlambat kok dari beribadah, tapi bukan fasma'u, fastami'u. Coba buka dalam tafsir. Perlu ada kalian pengurus masjid ini perlu. Nah saya ulangi, ini bukan syariat, syiah. Apa itu syiah? Promosi. Kalau melihat bendera putih di depan rumahnya orang itu syiah, pertanda apa? Nah, kematian. Manu hingga mati orang ke bendera putih. Nah segambut ku mati. Contoh nih. Janur kuning, itu syiah janur kuning. Pertanda apa? Nikah. Ika boti orang ke janur kuning. Nah sendirinya salah botis gitu. Jadi janur kuning itu pertanda adalah syiar pengantin. Ini pertanda syiar maulid dari dulu. Jangan kemati pantai berkata kayak mau dulu Kementerian Agama harus. Ya Pak Hakim mengundang. Contoh. Nah, ini tidak bicara ayat hadis, kaidah usul. Al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadullu dalilu lit tahrimi. Pada dasarnya sesuatu itu boleh kecuali ada dalil menunjukkan keharaman. Maka pertanyaan yang muncul adalah adakah dalil baik ayat maupun hadis berkata haram itu? Ada enggak? Berarti boleh. Oleh sila kurang paham tidak? Orang kurang paham. Bukan syariat ini syiar. Nah itu mesti dipahami. Jadi lain syariat, lain syiar. Lain ada. Waktu Ustaz saya, lo kakak ceramah nasihat pernikahan sekaligus doa. Saya baca doa orang begini. Allahumma amli baina wa kamalat baina Adam wa Hawa. Ya Allah padukan cintanya kedua mempelai sebagaimana berpadunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Ya udah lo udah ciri-ciri memang nih. Langsung ke dia tipu. Salah paham sih. Begitu selesai saya ceramah turun dari mimbar, dia ngomong sama saya, Ustaz, kenapa tadi waktu berdoa disebut Adam dan Hawa? Maunya bagaimana? Bilang begini saja, ya Allah padukan cintanya kedua mempelai. Tidak usah disambung sebagaimana berpadunya cintanya Adam dan Hawa. Kenapa begitu Ustaz? Saya bilang maunya saya karena saya disuruh berdoa. Saya tanya Bapak disuruh berdoa itu, tapi saya disuruh. Bukan begitu Ustaz, itu kan tawassul. Saya bilang kenapa kalau tawassul? Kenapa kalau tawassul? Oh tidak boleh Ustaz, tidak boleh tawassul. Saya bilang bagus, mulai sebentar kalau Bapak sholat,
Sesudah baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, tidak usah di situ kama shallaita. Sama kan? Apa mulai dibingung? Dia berangkat itu, lokal itu celi-celi, mau set, dia balik lagi. Nah, ada sih. Itu juga Ustaz tadi. Mestinya ceramahkan itu Ustaz, bahwa tidak boleh menaburi beras. Itu ada yang lelaki itu. Ogi maros kumero di mero bukti itu. Taburi beras. Itu mubasir Ustaz. Itu kan ada ayatnya. Mubasir itu saudara dengan setan. Mestinya Ustaz ceramahkan. Karena kayak gini lu ceramahkan ada leluk ya. Itu bukan mubasir itu. Tidak mubasir itu ada. Jadi tidak bicara ayat hadis lagi. Itu ada. Adatnya ilahuki. Endre nawena. Nanti aja nanti rumpungan. Apa ilong kan berat tuh beneni. Agak lupa. Itu ada. Ah tidak mubasir itu. Kira-kira tahu dan sering terkadang itu bapak itu mubasir. Bapak yang mubasir. Ya, kenapa saya mubasir? Saya bilang coba perhatikan bajunya. Terlalu kantong lah. Sini satu di sini dua. Baru satu di tempat di pumpen. Ada apa di dua hari? Mubasir itu. Pakai lagi telinga di sini. Kacak kali. Mubasir. Ada yang lupa kok. Jadi cobalah beragama dengan moderasi. Hargai orang. Pahami mana syariat, mana syiar, mana adat. Itu tadi ada. Begitu naik di atas langsung pegang di rakyat, makan, tempat lumbung padi. Itu ada. Jangan tanya mana ayat. Hadisnya pasti tidak ketemu. Ada teologi bagus. Tanggung jawabmu tuh yang misi rakyat nih. Oh punya tanggung jawab ini isi di tempat lumbung padi. Tanggung jawabmu isi ya. Nah itu sama pro itu. Sesudah itu langsung kita dulu dipantu sama mertua. Saya dipantu sama mertua ada bonek. Nah ada itu anda, woi nah saya pantu engkau. Itu pertanda sudah diresmikan engkau kehadiranmu di rumah ini sebagai anak. Namanya anak mantu. Olehnya itu esok lusa kalau aku marah kepadamu, kata-kata kasar pun untukmu tidak perlu kau tersinggung karena marahnya orang tua kepada anaknya. Marah hari ini, besok sudah tidak marah lagi. Menurut Imam Syafi'i, betapa rapatnya mertua dengan menantunya. Kalau suami istri sudah berduduk, kalau sentuhan batal ulu. Tapi kalau menantu dengan mertua tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena sama kedudukannya orang tua kandung. Nah kita paham yang suka nantang. Jadi bedakan mana syariat, mana syiar, mana adat. Belum lagi seru-seruan. Lain lagi itu. Jadi semua ada dalam agama. Kesimpulan ceramah kita. Mari berislam mewujudkan moderasi beragama. Artinya adalah hargai juga kalau pendapatnya orang. Kalau ada masalah coba dimusyawarahkan. Lalu kita bicara sesuai dengan apa masalahnya. Kalau masalah syariat, ayat hadis. Kalau syiar, kaidah usul. Adat, kaidah usul. Sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan ayat, tidak bertentangan dengan hadis, sesungguhnya itulah makna sunnah. Sunnah itu. Jadi sunnah kalau perbuatan tidak bertentangan ayat hadis, tidak usah nanti persis di situ. Kalau tidak persis langsung tidak langsung neraka. Tidak betul itu, salah itu. As-salatu khairum minan naum bukan dari Rasul, murni dari Bilal bin Rabah. Karena di saat azan Bilal hayal salat tidak kelihatan Rasul, hayal falah tidak kelihatan Rasul. Besar dugaan, makin rumumi kepada kita. Raga saksi as-salatu khairum minan naum. Lebih bagus salat daripada tidur. Langsung ada Rasul, dia tidak minta mumpat, dia bilang salat. Oh betul bilang. Rasul tidak berkata, bid'ah, neraka enggak pegang. Tidak begitu, jadi Rasul itu yang moderasi. Subhanallah, ini orang belum apa-apa langsung dia bilang tidak ada hadisnya. Sudah berapa kitab hadis yang ada di rumah? Yang ada di rumah itu sudah berapa yang sudah dibaca? Sudah dibaca lagi, sudah berapa yang sudah dimengerti? Sudah dimengerti lagi, sudah berapa yang sudah diamalkan? Jadi jangan suka mengkritisi. Rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin sama. Supaya
Keragaman, persatuan dan kesatuan menjaga NKRI, hargai pendapatnya orang. Kukuhkan silaturahim dengan prinsip kesusahanmu adalah tangisku, kegembiraanmu adalah senyumku, karena di hatimu ada kamu. Sekian dan demikian, semoga manfaat. Doa akan dipandu oleh Al-Karam Kiai Haji Nur Khalid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.